nanti bisa diputar ulang. Oke, teman-teman sudah kenal ya mungkin dengan saya. Perkenalkan dulu ya mungkin sebelumnya buat yang baru datang. Di sini nama saya Slamet Santoso. Aktivitas belajar dan berbagi itu tentunya lebih sering berkecimpung di bagian network dan sistem. Oke, mungkin itu saja ya. Nah, topik bahasan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tunnel, kemudian ya yang tidak bisa dipisahkan, istilahnya VPN-nya, kemudian dengan manfaat, terus model-model VPN, kemudian di poin ketiga ya mungkin kita coba sedikit demokan. Kita mungkin dengan yang paling sederhana ya, menggunakan protokol yang paling sederhana. Kemudian ada Q&A. Ya, kita diskusi ya, lebih tepatnya nanti diskusi saja. Oke, mungkin itu. Tapi buat teman-teman yang mau bertanya, langsung aja ditulis di chat ya, atau di instruksi. Oke, kita lanjut. Oke, tunnel. Nah, lihat gambar di sebelah kanan ya, IP tunnel network. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, di sini kita coba definisinya dulu ya. Tunnel adalah sebuah metode penyelubungan atau enkapsulasi paket data di jaringan. Jadi dia dibungkus paket data tersebut di dalam jaringan. Nah, di sini paket data ini mengalami modifikasi ya sebelum dia dikirim. Nah, paket data kalau kita lihat itu di layer 3 network ada header, ada destination, ada source-nya. Itu dia ngebungkus informasi tersebut. Nah, terus di sini sebelum dikirim dia menambahkan header dari tunnel. Lanjut, di sini ketika data sudah melewati tunnel dan sampai di tujuan tunnelnya, maka header dari paket akan dikembalikan atau seperti semula. Gitu. Jadi di sini ada mekanisme seperti enkripsi ya tadi ya, enkapsul tadi ya, diselimuti seperti itu. Nah, ini tunnel ini hanya sebutan untuk jalurnya saja. Jadi tunnel itu sebutan ya buat jalurnya seperti layaknya terowongan. Nah, sedikit cerita nih buat menghangatkan suasana. Mungkin teman-teman ngelihat ya, misalkan boleh di browsing, misalkan di Korea atau di negara-negara maju ya, misalkan di Arab, Saudi Arabia, nah dia ada banyak bukit-bukit dan gunung-gunung. Nah, di situ kalau di kita, di puncak nih Indonesia, kalau kita buat jalan, itu kita bikin jalannya tradisional banget, muter. Gitu. Jadi kita dibuat muter. Nah, kalau di negara-negara maju, itu dia bikin terowongan. Kayak di Korea ya, sampai Korea bikin filmnya ya, tunnel. Oke, sama di Arab pun seperti itu. Jadi seolah-olah kayak membuat jalur khusus seperti itu. Nah, di sini kita bahasnya terkait di network. Tadi dikatakan di definisinya adalah sebuah metode ya untuk penyelubungan di dalam jaringan. Oke, tunnel ini hanya sebutan tadi saya katakan. Nah, sedangkan untuk prosesnya ya kita sebut tunneling. Nah, di sini kenapa tunnel? Karena kita akan membangun sebuah terowongan atau jalur khusus. Nah, ini digunakan untuk mengirim sebuah data dari pengirim ke penerima. Nah, tetapi data tersebut sebenarnya juga melintasi jaringan umum, seperti kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Misalkan dia sebenarnya melewati jaringan publik, cuma ada jalur khusus tadi dibuat, seperti layaknya terowongan. Makanya kita disebut tunnel. Oke, kita lanjut. Oke, di sini tunnel.
Kalau kita lihat ada tunnel, ada VPN, kita lihat dulu tunnelnya. Ada IP tunnel, AOIP atau Ethernet over IP. Di situ ada VLAN, ada grid tunnel. Kalau VPN ada PPPoE, terus ada PPTP, L2TP, OpenVPN, IPsec, sama SFTP. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tapi itu nggak semua kita bahas, itu perkenalan saja gitu, ke teman-teman. Oke, tadi dikatakan tunnel tadi metode encapsule. Nah, terus apa bedanya dengan VPN? Gitu. Nah, nanti kita akan bahas di sini nih, biar teman-teman makin tahu. Tadi erat ya kaitan hubungannya dengan tunnel. Nah, untuk VPN kita lihat definisinya bersama. VPN adalah suatu koneksi aman antara suatu jaringan ke jaringan lain melalui jaringan internet publik secara private. Nah, ini ada sedikit kesamaan ya dengan tunnel tadi ya. Kalau tunnel tadi metode untuk mengenkapsul sebuah paket data di jaringan. Itu kalau ini tadi koneksi aman untuk jaringan ke jaringan lain ya melalui publik secara private. Nah, ini ada penyebutannya VPN. Nah, tunnel atau terowongan yang tadi kita bahas ini merupakan kunci utama pada VPN. Kuncinya VPN itu tunnel tadi. Nah, koneksi pribadi dalam VPN dapat terjadi di mana saja selama terdapat tunnel. Nah, itu ada persyaratannya di situ. Ya, nah, kalau kita lihat figurnya, nah ini ya kita banget nih yang bekerja dari rumah, ya at home. Nah, di mana requestannya banyak nih dari teman-teman ketika masa pandemi ya. Jadi banyak juga klien minta dia bisa akses dari rumah gitu. Bahkan tempo hari kita ya teman-teman IT Club yang ikut Arumba Limbik juga di bahasannya itu bisa connect dari rumah. Nah, dia bahkan ada perangkatnya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat tadi di gambar at home itu ada istilahnya jaringannya si pemerintah, kita mau masuk situ gitu. Karena memang mungkin beberapa dari instansi pemerintahan punya servernya itu sebenarnya bisa diakses menggunakan VPN. Seperti itu. Nah, tadi dikatakan kita juga melalui internet provider untuk dapat mengakses ke sana. Oke, ini contoh implementasi ya. Contoh implementasi dari VPN tersebut ya ketika kita mengelola network yang terdiri dari beberapa kantor atau lokasi ya yang berbeda tentunya. Nah, ini kita butuh biaya besar jika kita kemudian membangun link wireless atau fiber optik pada sebuah kantor tersebut. Nah, contoh kasusnya di sini ya teman-teman ketahui ya mungkin kampus A itu salah satunya sebelum pakai VPN ya memang ada mekanisme tadi dia pakai wireless. Dia kita pakai ini ya, nembak radio dari kampus B ke kampus A. Dulu linknya hanya ada di B, A itu hanya ditembakkan saja. Modelnya dengan point to point, kita pakai radio ya, seperti itu. Nah, ini dikatakan kalau kita nggak pakai VPN, tadi kita bisa mengeluarkan ya biaya besar untuk membangun infrastruktur untuk saling terkoneksi kalau kantornya itu beda wilayah. Nah, ini dengan VPN kita bisa membangun sebuah link antar kantor dengan memanfaatkan jaringan internet yang sudah ada. Nah, ini link yang terbentuk ini diamankan dengan cara dienkripsi. Nah, ini sehingga meminimalisir kemungkinan data akan diakses oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, ini untuk VPN. Ini tadi juga udah sedikit dibahas ya tadi terkait keuntungannya ya. Nah, ini berdasarkan perspektif CIA, confidentiality, integrity, dan availability.
Itu keuntungannya ada terkait rahasia. Tadi ngomongin tentang keamanan. Nah, VPN tadi sebenarnya menggunakan jaringan umum, ya publik ya, menggunakan jaringan publik. Nah, ini dengan demikian, kalau kita mengirimkan suatu data yang sifatnya rahasia, ya tentu bisa ada kekhawatiran data tersebut dicuri, seperti itu ya. Atau adanya man in the middle attack. Jadi dia menguping lah seperti itu. Nah, tetapi dengan VPN, kita melakukan atau memakai metode enkripsi tadi. Sehingga setiap data yang lewat itu akan dienkripsi. Nah, akibatnya ya kita lebih yakin karena kerahasiaan data tersebut terjamin lah karena sudah adanya enkripsi atau pengacakan. Nah, walaupun data itu berhasil dicuri, tadi dikatakan ada nih penyusup ceritanya. Nah, tetapi data tersebut udah sulit dibaca karena sudah melewati proses enkripsi, tadi dikatakan seperti itu. Oke, kemudian terkait keutuhan data. Di sini VPN juga memiliki teknologi di mana teknologi itu menjamin keamanan dan keselamatan data dari awal sampai data tersebut diterima. Sehingga data yang dikirimkan dapat terhindar dari masalah seperti data rusak, hilang, ataupun dimanipulasi. Seperti karena keutuhan data tadi ya. Jadi saat dia kirim, terjadi enkripsi, sampai ke penerima dibongkar lagi seperti itu, enkripsinya di decrypt. Nah, ini yang ketiga ada sumber autentikasi. Nah, VPN juga mempunyai kemampuan untuk mengautentikasi sumber. Nah, jadi VPN akan melakukan autentikasi terhadap sumber data yang akan diterima. Nah, kalau autentikasi berhasil maka atau disetujui ya oleh VPN. Nah, dengan begitu VPN dapat menjamin data yang dikirim dan diterima asalkan sumbernya benar ya. Tadi kan autentikasi, nanti pas di demo mungkin ada autentikasinya itu. Nah, jika tidak ada manipulasi atau pemalsuan data ya. Jadi itu menghindari itu. Jadi selalu ada autentikasi di VPN. Oke, dari sini kita lanjut. Di sini ada macam-macam protokolnya ya teman-teman ya. Ada TP-TP, SSTP, OpenVPN, L2TP, sama IKE versi 2. Oke, kita bahas coba satu-satu ya terkait TP-TP. Oke, di sini PPTP yaitu point-to-point tunnel. Tadi seperti yang slide sebelumnya. Nah, point-to-point tunnel protokol. Nah, ini atau protokol VPN yang pertama tersedia secara luas. Nah, berarti pertamanya PPTP. VPN ini menggunakan protokol enkripsi terlemah dari yang lainnya karena dia perintis. Karena dia awal ya, makin ada kelemahan-kelemahan akhirnya adalah timbullah suatu inovasi atau perkembangan untuk menutupi kelemahan tersebut. Nah, di sini saya juga sedikit bahas ya kelebihan dan kekurangan di protokol VPN yaitu PPTP. Sini yang pertama kelebihannya cepat. Nah, ini dalam artian cepat sebenarnya kalau kita mau bangun VPN secara cepat ya gampangnya pakai PPTP ya, anggapnya seperti itu. Sama seperti yang mungkin nanti kita akan coba demokan tapi menggunakan PPTP lah seperti itu. Nah, karena ini sifat udah usang ya, dalam artian dia tetap ada mekanisme VPN yang tadi ya, enkripsi, autentikasi, keutuhan segala macam, tapi di sini dia sifatnya lemah. Nah, di sini sistem operasi modern sangat efisien dalam menjalankannya. Artinya karena ini lawas ya, udah lama. Nah, biasanya banyak support di platform-platform atau sistem operasi. Nah, tadi dikatakan sangat kompatibel. Nah, ini di kelebihan berikutnya adalah sangat kompatibel.
Nah, ini PPTP telah menjadi standar minimum ya dari sebuah tunnel dan enkripsi, karena memang baik lagi dia perintisnya. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya ada, yaitu tadi ya, karena dia udah lawas, dia paling mudah, akhirnya kekurangannya ya satu, tidak aman. Banyak kerentanan dan eksploitasi yang dapat terjadi di protokol atau enkripsi menggunakan PPTP ya. Tadi protokolnya PPTP di VPN. Enkripsinya itu tidak aman. Gitu. Nah, kemudian dapat dipecahkan. Jadi enkripsinya tersebut dapat dipecahkan. Kemudian yang berikutnya adalah diblokir oleh firewall. Itu ya, tentunya kita ketahui firewall juga ada di end user ya. Di komputer kita ada terpasang juga firewall. Gitu. Di perangkat jaringan juga ada firewall seperti itu ya. Oke, kemudian ada SSTP. Di sini adalah Secure Socket Tunneling Protocol. Adalah protokol VPN. Nah, ini udah lebih aman ya. Lebih aman daripada PPTP, yaitu SSTP. Secure Socket Tunneling Protocol. Nah, ini dibuat oleh Microsoft. Nah, meskipun ini dibuat oleh Microsoft, tapi tetap ya tersedia juga di sistem operasi lain. Nah, di sini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya, ya, dia milik Microsoft. Nah, ini tentunya dapat mengatur sendiri dan dapat mengandalkan dukungan dari Microsoft. Jadi, lebih mudah yang SSTP. Nah, kemudian aman, sama dengan protokol lainnya. Nah, dia mendukung enkripsi AES 256. Jadi dia lebih aman, dan aman tersebut masuk ke dalam kelebihan dari SSTP. Nah, dan dapat melewati sebagian besar firewall. Kemudian kekurangannya adalah, nah di sini, karena tadi ya, SSTP ini miliknya Microsoft, nah maka protokol ini tidak tersedia untuk penelitian keamanan. Selain itu, nah itu untuk SSTP. Kemudian ada OpenVPN. Nah, untuk OpenVPN, nah di sini OpenVPN ini adalah protokol yang paling populer ya digunakan oleh banyak penyedia layanan VPN. Karena di sini dinilai sangat aman. Nah, ini protokol ini juga diaplikasikan pada TCP atau UDP untuk di layar transport ya. Ada TCP dan UDP. Nah, TCP VPN ini menawarkan koneksi yang lebih stabil, dan untuk UDP menawarkan kecepatan ya, seperti karakteristik dari TCP dan UDP itu sendiri ya. Nah, alasan kepopulerannya tadi ini dikarenakan menjamin data dikirim secara penuh dan berurutan dengan benar, serta berfokus pada kecepatan tinggi. Nah, ini di Open VPN. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Oke, kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya dulu kita bahas, yaitu tadi ya, dari namanya open. Nah, berarti dia ada open source ya, sumbernya terbuka, atau memiliki artian transparan. Nah, sehingga dia menawarkan kerangka kerja keamanan yang telah disederhanakan lah, seperti itu. Ya, dan sumbernya terbuka tadi. Terus fleksibilitas. Nah, ini OpenVPN ini digunakan bersama dengan berbagai enkripsi dan protokol traffic jaringan ya, lalu lintas jaringan yang berbeda. Ini dia fleksibel dengan protokol dan enkripsi. Nah, terus kemudian keamanan. Jadi ya, keamanan menjadi salah satu keunggulan dari OpenVPN. Nah, ini digunakan untuk memfasilitasi tadi ya, tunnel yang aman antara kedua titik ya, dari awal sampai akhir si tunnel tersebut. Nah, terus melewati sebagian besar tadi firewall. Seperti itu. Nah, untuk kekurangannya, di sini butuh persiapan yang sedikit rumit ya, atau kita
katakan ya nggak mudah untuk ngebangun si OpenVPN dibandingkan dengan tadi perintis yaitu PPTP. Nah ini dikatakan ya membuat pengguna ini mengalami sedikit kerumitan dalam sisi konfigurasinya. Tentunya tadi ya waktu yang tepat ya untuk menggunakan OpenVPN ini adalah saat kita membutuhkan keamanan terbaik ya untuk hal tersebut. Kemudian ada L2TP. Nah, di sini protokol tunneling layer 2 tunnel protokol ya. Nah, ini dia tidak menyediakan enkripsi atau autentikasi apapun. Nah, ini dia hanya membuat koneksi antara kita sama server. Master. Oke, nah terus kelebihan dan kekurangannya. Oke, saya next dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini udah tabelnya ya. Tapi saya bacakan. Berarti yang kurang L2TP sama tadi IKE ya. Tadi untuk L2TP tadi kita katakan nih ada layer 2 protokol tunnel ya. Nah, jadi dikatakan bahwasanya L2TP ini nggak punya enkripsi atau autentikasi. Dia cuma koneksi antara kita nih user ke server VPN. Nah, kelebihannya di sini keamanan ya, ini dikatakan. Dia masuk kelebihan keamanan. Tapi ironisnya tadi ya, dikatakan dia nggak punya enkripsi, makanya biasanya dikombin sama IPsec, seperti itu. Nah, aman, tapi dengan catatan ya dia dikombin dengan yang punya enkripsi, seperti itu. Seperti IP security, seperti itu. Nah, kemudian masuk juga dalam kelebihannya tersedia secara luas. Nah, ini maksudnya hampir semua sistem operasi modern ya sudah support L2TP. Nah, kemudian kekurangannya nih, ini berpotensi disusupi NSA. Nanti biar jadi pertanyaan, apa sih itu NSA? Gitu. Nanti teman-teman bisa browsing ya, National Security Agency ya. Katanya bisa disusupi oleh NSA. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini koneksi yang lambat. Untuk TV itu kekurangannya koneksinya agak lambat. Terus mengalami kesulitan dengan firewall. Nah, itu kekurangan L2TP. Oke, satu lagi ya. Di sini terkait IKE versi 2 atau IP security ya. Seperti itu. Nah, ini IP security ini merupakan dasar untuk koneksi VPN yang aman. Nah, ini cara membuat koneksi yang terautentikasi dan terenkripsi. Nah, ini IPsec ini dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco. Nah, ini dikenal juga nih IPsec atau IKE ini cepat, stabil, dan aman. Oke, sekarang kelebihan dan kekurangannya dari IKE versi 2 VPN. Nah, ini sebenarnya sebutan lain ya, atau alias dari IPsec. Nah, ini kelebihannya adalah stabilitas yang terjamin. Nah, sebenarnya IKE versi 2 ini biasanya menggunakan alat enkripsi IPsec ini yang disebut dengan Mobility and Multi-Homing Protocol. Nah, ini memastikan koneksi VPN tetap stabil ya saat kita berpindah koneksi internet ya. Seperti itu. Kemudian keamanan ya, dari keamanan. Oke, dari sisi keamanan, selain memiliki tadi ya mobile
and multi-homing. Nah, IKE versi 2 ini bekerja dengan algoritma enkripsi yang istilahnya terkemuka lah. Ya, ini akhirnya menjadikan VPN ini paling aman dari segi keamanan ya. Untuk kecepatan sendiri menjadi kelebihan, yaitu hanya dibutuhkan sedikit bandwidth untuk membuatnya aktif. Nah, untuk kekurangannya, nah ini kapabilitas atau kompatibilitas yang tersedia ini terbatas. Nah, ini IK versi 2 ini tidak kompatibel dengan sebagian sistem operasi. Nah, sehingga tadi baik lagi harus kita yang menyesuaikan. Tapi ini bukan masalah ya bagi pengguna Windows ya. Kita karena baik lagi tadi dikatakan ini dibuat oleh Microsoft dan Cisco. Nah, tapi ini ada lagi kekurangannya tadi ya, berpotensi disusupi NSA, Network Security Agency. Nah, seperti itu. Oke, nah teman-teman bisa lihat dari tabel yang ada di depan layar teman-teman semua. Jadi yang dibandingkan di situ sebelah kiri protokolnya, terus sebelah kanan kecepatan, enkripsi, aliran video, maksudnya ya traffic ya, mungkin kita sampaikan ya traffic, kestabilan, ya, terus poin-to-poinnya gitu. Nah ini iklan sedikit, kebetulan saya sumbernya ngambil dari NordVPN, jadi dia sekalian iklan di situ, sumbernya dari situ. Nah itu dikatakan ini sesuai dengan urutan ya, yang dia dari atas sampai bawah itu sesuai urutan. OpenVPN itu yang direkomendasikan karena rata-rata baik. Gitu. Kemudian disusul IPsec atau IKE versi 2. Gitu. Kemudian yang paling bawah rintisnya yaitu PPTP. Oke, kita masuk sesi demo rupanya. Oke, sebelumnya sebentar saya akan stop presenting dulu ya. Oke, sebelum itu saya siapkan dulu deh. Nah, ini mau ditunggu sebentar ya. Saya buka sesuatu dulu di sini. Jangan beliin sendiri. Kalau mau beliin dia itu kalau ada orang iya. Itu jangan beli kaos. Kalau kayak kaos kita mau beli ini kan kaos. Pas dipakai masih kaos. Itu kaos gratis yang itu kaos bagus. Oke, sebelumnya sambil saya menyiapkan demo, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Iya, sekalian di notulensi ya. Jadi pertanyaan kamu nanti ditulisin juga ya di chat ya. Oke, saya chat aja ya. Sambil ngomong nggak apa-apa, 2. Oke. Iya, siap. Sederhana aja sih Pak. Sorry, berisik. Ini kalau misalkan sekedar searching aja di Google gitu untuk belajar atau shopping yang sifatnya tuh biasa aja Pak. Perlukah pengguna internet itu menggunakan VPN untuk menjaga-jaga gitu dari sisi keamanannya? Sebab kan VPN itu banyak juga
teman-teman saya gitu sekedar searching aja menggunakan VPN. Jadi saya juga bingung gitu, apakah saya harus menggunakan VPN gitu sebagai keamanan untuk kedepannya gitu Pak. Oke, terima kasih. Ini Mbak Fatia Al-Habsi. Nah, nanya secara ini ya, saya ringkas. Tadi pertanyaannya, kira-kira kalau kita cuma belanja, terus kita buat belajar, perlukah VPN? Nah, jadi keperluannya seperti itu ya. Oke, uh, pertanyaannya sebenarnya perlu-perlu nggak perlu? Kan tadi kita ketahui ya, VPN itu digunakan bila kita mengharapkan koneksi kita tuh aman dari penyadap lah seperti itu ya. Nah, namun tadi dikatakan saya pernah dengar dari teman saya katanya seperti itu. Nah, kita harus lihat juga siapa penyedia layanan si VPN. Kata. Ya, tentunya kalau kita ilustrasikan sederhana saja. Teman-teman di sini kurang lebih kan mungkin sudah bergaul erat ya, mungkin sama teman-teman IT Club, bisa konfigurasi misalkan router secara sederhana. Lalu kita bisa lihat kan dari situ, kan kita bikin sebuah jaringan buat orang lain ya. Misalkan contoh kita bikin jaringan LAN. Ada 10 komputer yang terkoneksi ke LAN kita. Nah, dari situ aja kita bisa ngelihat, istilahnya mengintip aktivitasnya. Misalkan dia login, jam berapa. Terus misalkan, trafficnya besar nih, ceritanya downloadnya, contoh. Itu saja terekam oleh sang provider atau penyedia layanan. Gitu. Nah, itu kita ngomongin sederhana saja, kita bangun LAN, isinya 10 klien atau ya 5-10 LAN, namanya LAN biasa ya, nggak terlalu besar. Nah, dari situ aja kita bisa ngintip aktivitas orang yang terkoneksi. Nah, di sini sedikit cerita. Saya dikontrakan, saya bangun sendiri, ngambil ya, tentunya ngambil jaringan dari provider, berlangganan lah, lebih berlangganan. Kemudian saya masukkan dia ke dalam router mikrotik saya, lalu saya sebarkan, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa lihat orang-orang yang terkoneksi kita seperti itu. Nah, belum lagi kalau kita pasang monitoring gitu pada traffic jaringan, kita bisa lihat dia ngakses kemana atau buka apa, itu jadi bisa terpantau. Nah, tadi balik lagi kita lihat sama siapa kita minta layanan tersebut. Itu bisakah dia dipercaya? Ya, kemarin mungkin saat ada maraknya pemblokiran sosial media oleh Kominfo. Nah, banyak yang diblokir kan. Akhirnya kita pakai VPN gratisan yang kita nggak tahu dari mana asalnya, bisa bertanggung jawab atau tidak, kan seperti itu kan. Kalau data kita ya seperti itulah, dia tahu aktivitas kita. Nah, karena apa namanya, di jaringan traffic itu tetap terlihat, jadi tetap visible. Bahasanya tetap visible. Jadi jawaban yang tadi penting-penting nggak penting. Terus kalau untuk keamanan kita lihat pada siapa kita bersandar. Makanya pada Allah lah tempat paling aman. Saya gitu ya, ini bercanda. Tapi betul isinya. Oke, seperti itu, Fatia. Oke, berarti kalau oh iya Pak, misalkan saya setiap harinya menggunakan VPN yang berbayar. Ya. Misalkan NordVPN kan itu lagi rame tuh Pak. Ya, betul sekali. Dan saya gunain setiap hari. Gimana ya? Kalau sekedar enggak, gimana ya Pak? Apa sia-sia gitu? Terkadang kan nggak pakainya tuh kan sama aja gitu loh Pak. Iya, jadi gini, kalau umum teman-teman nggak pakai VPN, berarti yang dilihat kita tuh terlihat di publik tuh ya provider yang kita gunakan. Nah, ini teman-teman udah ke share screen ya, layar saya ya. Ya, misalkan contoh saja. Nah, seperti ini IP saya. Dan sebenarnya browser atau server-server itu menerapkan agensi.
Jadi dia bisa tahu kita pakai browser apa, contoh seperti itu, IP-nya berapa, semua terekam lah seperti itu. Nah, ketika kita pakai VPN, otomatis bukan alamat ini yang dilihat, tapi alamat VPN kita. Jadi, bahasanya kita tidak terdeteksi lah, anggapnya seperti itu. Dan aturan-aturan yang misalkan di provider ini berlaku, nah ketika kita di VPN, bisa jadi aturannya lowong, ya kan? Seperti itu. Terus balik lagi, si data kita aman nggak? Kita bisa lihat dari, kalau misalkan Nord itu saya yakin ya dia pasti aman karena dia punya terms-nya, punya aturan mainnya. Misalkan ya kita perlu ketika berlanggaran kan ada istilahnya syarat ketentuan, terus atau mungkin ada yang perlu dibaca dari situ policy-nya gitu ya. Nah, terus tadi di NordVPN tersebut ya karena dia bukan kaleng-kaleng ya maksudnya dia sudah terkemuka, bahkan tadi saya beberapa sumber dari presentasi saya juga saya ambil dari NordVPN seperti itu. Nah, terus misalkan bedanya apa tadi, dia mengamankan komunikasi kita gitu. Tentunya baik lagi di balik situ ya si provider sebenarnya bisa, tapi kan di sini ada mekanisme enkripsi. Enkripsinya yang dia pakai enkripsi yang nggak bisa contoh dibalikan gitu, bahkan dia sendiri nggak bisa gitu, jadi dikatakan aman gitu. Tadi untuk tunnel dikatakan dari sumber sampai tujuan baru dibuka. Berarti kalau kita ngobrol perbankan, contoh kita transaksi, nah karena kita pakai tunnel itu aman karena dari sisi kita dibungkus sampai ke tujuan baru dibuka di tujuan. Sekelas provider pun dia nggak bisa baca data yang mengalir di situ karena sudah terenkripsi. Jadi jawabannya aman tetap. Gitu. Balik lagi ke kebutuhan. Ya, balik lagi ke kebutuhan. Kalau kita pakai VPN langganan setiap hari gitu. Kalau memang butuh ya nggak apa-apa. Kalau memang ada budgetnya ya nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, baik Pak. Sekali lagi Pak, boleh Pak? Ya, boleh. Oke, kan VPN itu untuk menjaga keamanan user lah. Nah, Ya. apakah ada untuk istilahnya membreakdown VPN itu tersendiri? Ibaratnya kan kalau ISP itu sendiri nggak bisa lihat, kita pakai VPN, maksudnya ya historinya lah. Apakah ada cara untuk apa ya? Yang membuka itu jalannya itu kan kalau misalkan programming itu kan kita bisa mereversing kode-kodenya. Nah, apakah VPN juga ada gitu Pak? Kalau tadi ya dikatakan ya, kalau mungkin pakai enkripsinya yang lemah, PPTP, nah bisa jadi di reverse. Kalau sekelas NordVPN gitu, Nah, kalau gitu. sekelas dia NordVPN, nah kita kan bisa lihat tuh dia pasang VPN-nya, protokolnya apa yang dipasang, yang dipakai ya. Seperti protokolnya apa yang dipasang. Itu nanti kita bisa lihat dari situ ya. Karena dia sudah di slide tersebut tadi ya, kita katakan bahwasanya sebentar. Nah, di slide ini pun dia nggak jelasin yang OpenVPN sama IPsec. Nah, dia tersedia di Nord. Nah, berarti Nord tersebut udah pernah nerapin ya OpenVPN sama IKE versi 2 atau IPsec. Seperti itu. Jadi aman. Terus untuk tadi dikatakan bisa dibalikin dia seperti itu. Nah, itu masih sangat sulit. Tadi enkripsi ini kan sangat baik. Yang untuk dibalikin itu sulit. Seperti itu. Nah, untuk biasanya nih ada pengaduan-pengaduan terkait kerentanan, gitu. Dokumennya biasa ada di CFE. Nah, itu dokumen vulnerable yang sudah terpublish. Nah, biasanya kalau ada vulnerable itu muncul, ya kan, otomatis kan ya si developernya, ya, para pengembang si OpenVPN ini otomatis tadi dikatakan dia akan memperbarui. Sama tadi terjadinya karena PPTP ya, enkripsinya buruk, dapat aduan ini bisa diretas. Nah, akhirnya ada perbaruan yaitu L2TP gitu dan selanjutnya. Jadi kayak kita balapan sih sebenarnya sama hacker seperti itu. Tapi sejauh ini
OpenVPN yang ditulis di sini enkripsi sangat baik dan ini masih aman terkait dengan enkripsi atau reverse engine gitu oleh hacker. Kayak seperti itu. Natia gimana? Iya, baik. Sebenarnya masih ada sih, cuman ya enak Oke. aja lah, lanjut aja. Oke, ini saya bercanda. Kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kunjungi AXFM. Bercanda. Oke. Nanti dilanjutin di ini ya, grup. Kalau misalkan ada nanti dilanjutkan di grup. Sebentar, kebetulan saya belum naruh di slide. Nah, saya buka. Nah, ini kelihatan ya, saya belum naruh di slide rupanya. Halo? Masih terhubung? Halo, masih terhubung? Halo, ya Pak. Ya, sempat putus ya? Masih. Oke. Masih. Oke, sip. Teman-teman udah bisa lihat belum? Sebentar. Kalau ini settingan mobile ya, settingan mobile. Saya bangun VPN dulu. Saya sudah bangun VPN, tapi pakai PPTP. Pak, ini Telegram? Belum ya? Oh, belum. Belum. Ya. Saya Telegramnya masih connecting. Sebentar. Oke, tunggu sebentar. Oke, tampilan saya terlihat ya? Ya. Oke, kita balikin dulu deh ke sini. Slide-nya teman-teman ya. Oke, karena sekarang masuk ke sesi demo. Nah, saya buka Winbox saya. Nah, sekali lagi ya, di sini kita pengaturannya ada untuk tunnel ini ya, untuk tunnel yaitu VPN. Kita bisa set di PPTP. Nah, ini masuk ke materinya MTCNA. Nah, saran saya buat teman-teman, ini pendaftaran masih dibuka. Kita ada, saya just info dulu ya, ada perubahan tanggal karena melihat teman-teman masih antusias, jadi tanggalnya agak sedikit dimundurin. Kita baru mulai tanggal 15. Pokoknya sesuai di grup ya, ngeliatnya sesuai di grup saja, ada 19, 20, 24, 25 Desember. Untuk preparation MTCNA dan sertifikasi MTCNA. Nah, ini untuk tunnel dia masuk ke bab 5. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk tunnel. Nah, kalau kita klik ini, dia Super TPP, PPTP, SSTP, L2TP, OpenVPN, PPoE, seperti itu ya. Nah, di sini karena dia butuh autentikasi, kita juga kita klik di secret-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan, misalkan secret di sini. Nah, saya mau ngundang teman-teman salah satu jadi relawan, tapi tolong coba chat yang mau bersedia mendemokan hal tersebut di handphonenya. Di handphonenya ya, kita PPTP-nya di nanti tolong VPN-nya di set, nanti kita bantu di handphone. Oke, di sini kita bikin secret-nya sebentar. Saya copy saja dari yang sudah ada. Nah, di sini demo Nets, gitu ya, demo Nets. Nah, tapi ini nanti saya butuh relawan, jadi hanya ada salah satu aja orang yang bersedia. Nanti saya akan kasih passwordnya, nanti kita lihat sama-sama di sisi sini. Di sini kalau untuk security tadi ya, kita bikin security, tinggal diklik plus saja.
Diklik plus saja. Kemudian ini yang sederhana ya, PPTP ya tadi. Nah, ini nanti akan jadi username-nya, ini akan jadi password-nya. Nah, ini service-nya sebenarnya banyak buat L2TP. Nah, ini karena kita pakai PPTP service ya. Atau kalau mau bisa support dipakai apa saja, any. Saya spesifik aja PPTP. Gitu. Nah, ini profile encryption. Kita default. Sebentar, kayaknya ada yang masuk. Seperti tadi ada yang masuk. Oke, biarkan. Web emang begitu Pak, kadang connecting. Oh iya, betul. Saya suka kok connecting tuh untuk Telegramnya. Telegramnya suka connecting. Saya mengirimkan beberapa file padahal. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada local address. Nah, di sini nanti ketika teman-teman masuk ke dalam VPN, nanti local address ini akan menjadi address-nya teman-teman. Gitu. Untuk local address bukan, untuk remote address-nya seperti itu. Remote address-nya akan jadi address-nya teman-teman. Gitu. Nah, jadi kita bikin nih ya, usernya kita buat. Nah, kemudian kita balik lagi ke interface. Nah, kita tinggal PPTP server. Kalau kita mau buat PPTP server ya, tinggal kita klik ini diaktifkan PPTP servernya. Itu nanti kalau sudah dia akan jadi seperti ini. Gitu. Ini di PPTP server seperti itu. Ini dia untuk udah aktif PPTP server. Terus kemudian usernya untuk autentikasi dibuat juga seperti itu. Oke, cukup sampai situ sih sebenarnya untuk pembuatannya. Oh, pembuatan protokolnya Pak? Ya, pembuatan VPN servernya. Nah, ini VPN server yang betul yang kita buat menggunakan PPTP server. Ini yang level paling bawah. Nah, ini lebih mudah dikonfigurasi, tapi kelebihan dan kekurangannya tadi sudah saya paparkan ya. Ya, nanti di sini kita bisa lihat yang terkoneksi. Jadi teman-teman yang terkoneksi di sini akan masuk, akan terbaca di sini. Oke, ini saya admit dulu. Masih connecting sebentar. Oke, boleh teman-teman yang mau jadi relawan. Caranya gimana Pak? Saya nggak paham untuk jadi relawan. Maksudnya untuk jadi relawan nyoba si VPN itu di handphone. Boleh di laptop, boleh. Gitu. Tadi untuk ini tadi sudah saya buatkan ya. Ini Demonet, boleh deh 2 orang. Yang satu di web, yang satu di handphone. Oke, sebentar. Nah, ini masih belum nongol nih, saya connecting juga nih. Oke, tapi layar saya kelihatan sama teman-teman ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Berarti saya pindah ke sini juga jelas ya, kelihatan ya? Iya. Oke, nah ini aja. Teman-teman bisa lihat ya? Yang saya buka ini kelihatan ya? Ya. Ya, oke. Nah, di sini ini beberapa handphone mungkin sedikit berbeda ya. Nah, di sini selalu ada fasilitas VPN. Nah, nanti teman-teman klik VPN ini, ya. Terus kemudian ini abaikan karena saya
pakai fasilitas VPN dari FortiClient, MyM3, Speedtest. Nah, dia punya fasilitas VPN, baik yang berbayar ataupun yang free. Nah, di sini nanti kita akan new, di open, add VPN. Nanti ketika di add VPN, nanti teman-teman di sini boleh tulis namanya nih bebas di sini. Nanti server address-nya saya kirimkan di sini. Itu alamat IP public dari router saya yang tadi ya, di mana VPN server tersebut berada. Nah, kemudian di sini ada tipe atau protokolnya ya. Di sini ya. Nah, dia kalau di handphone saya dia support L2TP, IPsec gitu. Baik itu dengan PSK atau RSA untuk enkripsinya. Nanti teman-teman coba itu yang di web, yang di handphone. Tapi butuh relawan, ada 2 orang. Yang satu nyoba di web, nah yang satu nanti nyoba di PC. Nah, kalau untuk di PC, contoh saya pakai oke, yang di PC ya. Nanti yang di PC tinggal diklik kanan di networknya ya. Ya udah Pak, udah tinggal masuk konfigurasi. Oh, udah biasa ya, udah biasa. Oke, nanti kalau misalkan tinggal, nah nanti di sini ada VPN ya. Nah, nanti di sini tinggal balik lagi di add. Nah, ini saya demokan, nanti ini diisi. Tuh, nah ini connection name teman-teman terserah tulis apa. Nah, ini server name or address-nya ini yang perlu disesuaikan, nanti saya kirimkan. Gitu. Kemudian nanti di sini kita pakainya tadi ya, point to point. Kemudian nanti di sini user sama password. Seperti itu ya. Ya. Cukup jelas ya. Oke. Pak. Oke, saya balik lagi. Oke, ya. Sebentar. Ini saya kirimkan di sini. Coba untuk servernya ya. Servernya coba teman-teman akses pakai ini. Ini. Nah, ini biar nggak bentrok karena tadi yang minta cuma Fatia, sama satu lagi Fatia dari browser ya, masih ada yang dari handphone. Nah, ini usernya saya tulis di sini aja. Usernya demonets, pasnya midnets. Seperti ini. Ini yang di web ya. Nah, kamu coba dulu. Kalau nggak salah Fatia masuk ke sini pakai email student? Enggak. Oh, enggak ya. Kalau share screen bisa? Biar teman-teman tahu. Bisa. Oke. Saya stop dulu ya. Pak, maaf Pak. Ya, boleh. Ini saya pakai Ya. Ether VPN client bisa nggak Pak? Bisa. Tapi mau di PC atau di... Di PC Pak, pakai soft Ether. Bisa. Yang penting dia ada ininya ya. Tuh, sebentar. Kita lihat ini ya, Fatia dulu ya. Lanjut Pak. Ya, boleh. Yuk, saya liatin. Ini connect. Ya. Nah, di situ connected. Ya, boleh kamu tunjukkan IP yang didapat dari situ? Dari sini aja ya? Iya, boleh. Apa boleh my IP di sini? Oh, boleh, my IP. Ini Pak. Oke, situ sudah muncul ya. Nah, di sini IP-nya, IP public yang dideteksi pada PC Fatia ini sudah berubah. Nah, ini IP public miliknya STTNF. Gitu ya. Jadi, ceritanya ketika kamu sudah connect VPN, nah itu Fatia sudah tidak lagi dibaca misalkan kamu di rumah, tapi kamu di kantor. Hasil. Seperti itu ya. Oh gitu Pak. Berarti kalau misalkan saya join VPN ini, misalkan yang apa ya contohnya Reddit masih diblok ya? Kayak udah nggak diblok ya? Bisa dibuka Pak? Enggak. Coba kamu boleh buka. Sebenarnya nggak apa-apa, coba buka aja.
Berarti kalau kan ini kan dibangunnya di servernya. Ya, coba diterusin. Belum bisa ya? Belum. Nah, ini contoh ya. Misalkan kita kan bangunnya di TP-TP. providernya Operator. Nur Fikri ya. Coba di advance dulu, advance. Bawahnya ada apa? Nggak ada ya, sudah ya? Nggak ada. Oke. Mungkin karena providernya di STT itu tidak mendukung hal tersebut. Gitu. Jadi kan tetap ada mekanisme dari provider atau dari kita ya. Gitu. Jadi kalau kita jadi lokal, sedangkan di sisi jaringan lokal itu dibatasi. Berarti kalau kita pakai VPN yang kita buat sendiri, berarti kita tetap mentok di atasnya. Seperti itu. Oke. Cukup ya, Pak? Oke, untuk saat ini cukup. Coba di stop dulu aja VPN-nya. Nah, buat tadi yang Mas Jilan ya? Iya. Mas Jilan mau coba? Pakai software bukan pakai yang dari Windows. Boleh, nggak apa-apa. Tapi di izin share screen ya? Iya, benar. Pakai user yang sama saja nggak apa-apa. Iya. Karena Fatia udah close tadi. Nah, ini sekalian saya jelaskan ya. Kamu lanjutin saja. Nah, ini teman-teman perlu ketahui ya. Nah, ini VPN client. Artinya ya dia cuma masukin user yang tadi ya, data-data tersebut layaknya mau connect ke sebuah server. Nah, ini VPN client. Sama seperti tadi saya di handphone, saya tunjukkan kita punya VPN client dari Forti client. Itu sama, modelnya seperti ini. Bedanya kalau bawaan Windows sama kayak Jilan ini apa, Pak? Konfigurat? Sebenarnya kalau bedanya sih nggak terlalu ya, karena memang ada yang built-in, misalkan kayak Windows sudah built-in, fungsinya sebenarnya sama. Mungkin ada beberapa fitur, contoh dia di sini ada HTTP socket, ya dan lain sebagainya, yang mungkin kalau kita built-in ada yang nggak support, seperti itu. Jadi kita butuh VPN client yang support ya. Tadi kan dia akan connect ke server yang punya protokol dan enkripsi yang dibuat. Kita butuh match ya untuk dapat koneksi kan. Ini udah nih begini aja, Pak. Oke, sebentar. Kayaknya di situ kan ada nyebutin protokol tuh, portnya di situ 443. Itu 443 biasanya HTTPS. Nah, di sini kita pakai PPTP, dia portnya itu sebentar. (1723) ya. Nanti kamu pakai 1723. Coba diganti. Yang 443-nya itu. 1723. Nah, itu. Jadi biasanya 443 itu buat yang VPN model SSL seperti itu. Oke, itu cukup. Di sini nih hostname-nya ya, username-nya sudah, password-nya sudah kamu masukin. Nah, udah itu cukup. Nggak bisa, Pak. Oke, kita perlu cross check lagi. Coba di cancel connection dulu. Coba dilihat settingannya.
Autentikasi tipe, coba diklik pilihannya ada apa? Autentikasi tipe. Ya itu standar, nggak apa-apa ya, benar. Hostname ya sudah. Nah, dia untuk menentukan tipe dari itunya, ini kayaknya lebih ke untuk SSL ya sebenarnya. Bukan untuk pilihan ini ya, protokol untuk PPTP atau Nggak ada ya, Pak? itunya. Iya, dia nggak ada itu, takutnya dia nggak match di situnya. Nah, dia kan adanya tuh, ini kan, Iya. TPS itu ya, yang umumnya tuh. Nah, saya pakai itu, ini mirip-mirip juga nih kayak FortiClient VPN gitu. Oke. Ini di skip dulu. Atau kamu coba cari-cari, ada nggak? Cari gambit. Advanced setting, coba advanced setting, ada apa tuh? Di advanced settingnya ada apa? Cari dia pakai protokol apa tadi kan? Kalau servernya kan PPTP ya. Nggak ada, cuma gini doang. Oh, soalnya saya agak rancu nih, ada di sini ada tulisan SSL itu. Itu terus dia nggak ada, dia pakai protokol apa? Nah, itu dia tuh. Mungkin default kali ya, Pak. Iya. Jadi nggak bisa nih, Pak. Oke, coba pakai yang biasa dulu deh, yang tadi kayak Fatia ya, yang bawaan dari Windows. Gitu ya, ini nggak bisa karena bisa jadi tadi penentuan protokolnya. Tadi kan antara server sama klien ya, harus support, harus sama-sama mendukung. Oke, kalau ini kan memang sebelah kiri ya, ada VPN ya, di bawah dial-up ya. Nah, itu tinggal kita add. Nah, ini built-in aja dari Windows, benar. Connection name-nya. Oke, nah ini kan kalau di sini ada pilihan VPN tipe ya. Coba kamu cek dulu. Nah, maksudnya ini nih, tipe dari VPN-nya apa, gitu kan? Kalau otomatis berarti dia akan milih yang dia support, seperti itu kan? Berarti sebenarnya bisa aja kalau otomatis. Tapi karena kita sama-sama PPTP, kita klik aja PPTP. Oke, di sini username password tadi ya. Demo nets itu midnights. Oke. Oke, betul. Oke, jadi dia udah kebangun, terus dia konekkan tersebut ya, Jadi bikin koneksi ceritanya. Nah, sebenarnya ini seperti over internet. Jadi kamu sebenarnya koneksi internet, kita koneksi internet, dibangunlah PPTP yang tadi dikatakan tunnel ya, kunci dari VPN itu adalah tunneling ya. Seperti itu. Nah, ini udah terkoneksi. Nah, saya ada challenge lagi, coba buka browser. Coba akses ini, buka browser. Saya punya server yang diakses via jaringan. Coba kamu akses ini. Coba tuh. Ya, di copy saja. Atau jangan pakai HTTPS. HTTPS-nya dihapus. HTTP saja, masih bisa nggak? S-nya dihapus atau HTTP saja ya, seperti itu. Bisa. Nah, itu ya. Jadi ada salah satu server saya, di situ saya pasangkan Nginx. Ya, itu teman-teman bisa akses over internet menggunakan VPN ya. Nah, ini. Seperti itu. Jadi biar aman. Saya misalkan kita nggak punya IP public ceritanya. Saya nggak nge-share IP public, server saya biarkan di sana tempatnya, biar terbatas yang akses. Saya mau teman-teman yang akses yang connect VPN saya, biar saya yakin aman. Ceritanya seperti itu. Nah, tadi Jilan sudah coba ngakses web server saya pakai Nginx. Nah, itu udah bisa ya. Berarti tandanya sudah terkoneksi. Oke, terima kasih Jilan sudah mau berpartisipasi. Ya, boleh saya, ya boleh. Saya izin share screen kembali.
Saya disconnect Ah, VPN juga. jangan dulu ya. Ya, jangan dulu. Saya mau ngasih lihat teman-teman dulu saat Jilan terkoneksi, itu statusnya seperti apa. Oke, ini terlihat ya. Oke, ini terlihat ya. Oke, di sini ketika kita sudah terkoneksi, nah, di sini kita lihat interface-nya ada dynamic, ini udah jalan, ada active connection. Nah, di sini. Nah, ini encoding-nya 128. Nah, ini IP public-nya Jilan. Gitu. Kemudian nih 2 menit yang lalu. Seperti itu ya. Nah, ini menggunakan user ini. Seperti itu ya. Dan hal lain. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran ya, teman-teman yang belum ngambil sertifikasi, saya ajak teman-teman buat ikut sertifikasi MT Siena. Gitu. Nah, ini nanti untuk tahu lebih banyak. Nah, terkait dengan perbedaan vendor, nanti ini jadi substansi keilmuan teman-teman di network VPN. Mau dibawa kemana aja, nanti tinggal penyesuaian. Oke, mungkin itu saja dulu ya, demo kita kali ini ya. Untuk panjang kali lebarnya nanti akan disambung di kemudian hari. Ya, jadi kan di sini sebenarnya banyak yang bisa jadi bahan perbincangan. Gitu ya, mungkin itu dulu ya, teman-teman ya. Ya, saya izin disconnect ya, Pak. Oke, siap. Connect dari VPN nih. Oke, saya kasih waktu kurang dari 5 menit. Ada pertanyaan lagi? Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Oke Pak, saya Pak. Oke, boleh. Tia? Kalau Bapak sendiri untuk menggunakan VPN personal ya Pak, bukan untuk perusahaan atau kerjaan itu Oke, dipakai nggak Pak? dipakai, tapi nggak begitu sering. Dalam hal apa, Pak? Oke, satu. Dalam hal berselancar ini ada istilah aja ya, dark web, gitu, dan lain sebagainya, gitu ya. Terus menyembunyikan identitas, saya nggak dianggap sebagai saya, ceritanya gitu. Itu saya pakai buat itu, tapi jarang sekali. Seperti itu, tapi dipakai buat itu. Buat menyembunyikan identitas, buat berselancar di tempat lain, ya di deep web, dark web, seperti itu. Ini istilahnya buat belajar, kan kita kan butuh bersosialisasi gitu ya. Kalau Tor itu sendiri menggunakan VPN atau apa, Pak? Betul, Tor juga VPN. Hmm. Tor juga VPN, Union juga VPN, Turbo VPN. Nah, itu kan bawaan ada di mobile tuh, banyak aplikasinya. Seperti itu ya. Kalau untuk mobile ya, dia udah banyak dukungannya. Balik lagi, itu disediakan oleh provider. Gitu. Itu ada yang nanya, Pak, di komentar kolom chat. Oh, oke. Kita lihat dulu sebentar. Saya bukanya di sini, lupa. Oke, saya masih kurang nangkep sama IK, Pak. Mas Alif ikutin kita dari awal atau gabung di pertengahan? Ya, betul. IK versi 2 sama IPsec sama. Itu penyebutannya saja. Sama-sama dibuat oleh Microsoft sama Cisco. Gitu. Makanya tadi saya katakan IPsec atau IK versi 2. Itu hal yang sama. Ntar. Kalau misalkan VPN yang nggak bayar itu tuh pakai jenis protokol apa, Pak? Kita harus lihat dia Caranya? pakai protokol apa. Kalau cara yang melihat, misalkan kita terkoneksi tapi langsung ya, misalkan gitu ya. Ini sebentar.
Biasanya pertama ya kita kunjungi ada nggak dia situs resminya. Karena di situ Ya. kan encapsulnya kan dari dia. Jadi kita di encrypt itu kan menggunakan service dari sana. Jadi bisa kalau kita pakai tadi dikatakan Tor, berarti kita tinggal klik Tor-nya saja ya di balik device kita dia mengencapsul seperti tadi ya, memasukkan user atau username atau contoh hostname-nya dia seperti itu kan. Terus untuk protokol tentunya yang protokol support di mobile. Kalau misalkan kita mau identifikasi seperti itu ya. Tapi untuk melihatnya ini saya jadikan PR lah buat saya untuk melihat kita pakai tipe apa sih. Kalau saya sudah menspesifikasikan berarti dia pakai yang support umumnya di mobile. Salah satunya adalah yang SSL, VPN SSL. Gitu. Tapi saya belum bisa nampilin ke teman-teman untuk lebih pastinya dia pakai apa sih. Nah, ini saya jadikan PR deh buat saya. Oke, Gitu. baik, Pak. Jelas. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin itu saja ya, kita cukupkan ya. Karena sudah jam 8, kita tadi mulai jam 18.45, ini sudah jam 20. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing di Midnight kali ini. Ya, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga diskusi kali ini bisa membawa manfaat dan semangat buat teman-teman semua ya. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua diperkenankan untuk meninggalkan room. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ini Mbak Fatia, Mas Dilan, Mas Ismail, Mas Iza, Pak April, ya, Mas Alif, Mas Rizky. Oke, ini rekamannya juga sudah saya ini ya. Kita stop dulu ya.